Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah kelas 2A. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika ada yang sedang sakit, Ibu doakan semoga segera Allah angkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran pelajaran tema, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita baca doa bersama-sama, doa tambah ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalian bisa buka buku paketnya ya. Bisa dibuka halaman 10 ya. Nah, di situ ada ayo amati. Perhatikan gambar berikut. Wira dan Winnie selalu bermain bersama. Hari ini mereka ingin bermain simpai. Ayah membuatkan simpai untuk mereka. Wira dan Winnie membantu ayah membuat simpai. Simpai yang dibuat ayah sudah selesai. Wira dan Winnie sangat senang. Wira dan Winnie ucapkan terima kasih pada ayah. Wira dan Winnie bermain simpai dengan riang gembira. Nah, kalian tentunya tahu ya apa itu simpai. Nah, ini ya bentuknya lingkaran dan dimainkan di pinggang dengan cara digoyang-goyangkan ya. Pernahkah kamu bermain simpai? Perhatikan gambar simpai berikut. Isilah kolom di bawah ini dengan benar. Ya, kalian isi ya kolom-kolom yang ada di samping gambar simpai tersebut. Nah, di sini dari bentuknya simpai itu berbentuk lingkaran. Kemudian permukaannya bagaimana? Halus atau kasar? Jelas halus permukaannya. Nah, bahan pembuatnya terbuat dari plastik, bisa juga dari rotan. Nah, kegunaannya untuk bermain atau juga untuk berolahraga. Selanjutnya, aktivitas individu halaman 11. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu. Carilah benda yang bentuknya seperti simpai. Lalu, tuliskan dalam tabel berikut. Nah, simpai tadi bentuknya lingkaran. Jadi, kalian cari benda-benda di sekitarmu yang bentuknya seperti lingkaran. Di sini sudah Ibu tuliskan contoh-contohnya, yaitu yang pertama ada tutup gelas. Nah, tutup gelas bahan pembuatnya ada yang dari plastik ya. Ada juga yang dari seng ya atau aluminium ya. Kemudian kegunaannya untuk menutup gelas. Yang kedua yaitu roda. Bahan pembuatnya dari karet. Nah, ini untuk menjalankan motor, mobil, dan sepeda. Yang ketiga ada piring. Piring bahan pembuatnya ada yang terbuat dari kaca, plastik, atau melamin. Ya. Nah, kegunaannya untuk menaruh makanan. Yang keempat ada jam dinding. Jam dinding ada yang terbuat dari plastik, kayu, nah ditutup dengan kaca permukaannya ya. Kegunaannya untuk mengetahui waktu. Selanjutnya di bawahnya ayo menyimak. Wira ingin bermain simpai di lapangan. Sebelum pergi bermain, Wira meminta izin dulu kepada ibu. Perhatikan percakapan Wira dan ibu berikut ini. Wira, Bu, bolehkah Wira bermain simpai di lapangan? Jawab ibu, iya Wira, tentu saja, tapi nanti jangan pulang terlalu sore. Wira, iya Bu, Wira akan pulang sebelum jam 5 sore. Nah, hati-hati di jalan ya. Nah, sebutkan yang termasuk aturan pada percakapan Wira dan Ibu di atas. Nah, mana yang merupakan aturan dari percakapan Ibu dan Wira? Ya, yaitu
Jangan pulang terlalu sore. Jadi kalau kalian main ke rumah teman atau bermain bersama teman, pulangnya jangan terlalu sore. Nah, itu merupakan aturan. Nah, selanjutnya halaman 12. Wira anak yang baik. Wira selalu taat pada aturan di rumah. Berikut aturan yang ada di rumah Wira. 1. Pamit pada orang tua sebelum bermain. Itu pasti juga kalian lakukan ya. Yang kedua, tidak pulang terlambat. 3. Tidak bermain ke tempat yang jauh. 4. Bermain dengan rukun. 5. Merapikan mainan setelah digunakan. Nah, itu contoh aturan yang ada di rumah Wira. Nah, kalian tahu apa itu aturan? Ya, aturan adalah suatu pedoman agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Nah, apa manfaat aturan? Manfaat mematuhi aturan yaitu hidup menjadi disiplin. Kemudian tercipta hidup yang nyaman dan damai. 3. Mempunyai sikap tanggung jawab. Apakah di rumahmu ada aturan? Tentu saja ya. Nah, tuliskan aturan yang ada di rumah kamu pada bagian berikut. Nah, kalian tuliskan ya aturan apa saja yang ada di rumahmu. Di situ ada 4 kolom, 4 kotak. Kalian tuliskan aturan yang ada di rumahmu ya di halaman 12. Ya, selanjutnya ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan intonasi yang tepat. Nah, apakah kalian tahu apa itu intonasi? Intonasi adalah tinggi rendah saat membaca suara. Nah, jadi kalau misalkan ada koma, kalian intonasikan ada koma dan ada titik berarti berhenti. Oke, Ibu contohkan ya. Perhatikan baik-baik. Pada sore hari, Wira bermain di lapangan dekat rumah. Wira bermain simpai bersama dengan teman-temannya. Tahukah kamu tentang permainan simpai? Simpai merupakan alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai dapat terbuat dari plastik atau rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain. Simpai juga dapat dipakai untuk berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Permainan ini dapat dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itu contoh cara membaca dengan intonasi yang benar. Nah, kalian coba ya, sesuai yang Ibu contohkan. Membaca dengan intonasi yang benar. Selanjutnya, kalian bisa lihat halaman 16 ya. Nah, kamu tentunya telah mengenal berbagai bentuk benda di sekitarmu. Nah, bacalah teks berikut agar kamu lebih memahami macam-macam benda di sekitar. Nah, kalau di gambar itu ada bentuk tabung, ya. Kemudian ada kubus, ada bulat. Nah, ini bukan lingkaran ya, ini bentuknya bulat karena berisi, ya, punya volume, punya isi. Nah, ini contoh bentuk bulat yaitu bola. Ini contoh bentuk kubus yaitu bak mandi, ya. Nah, judulnya benda-benda di sekitar rumah. Ada bermacam benda di sekitar kita. Ada benda yang permukaannya halus dan ada yang kasar. Ada benda yang ukurannya besar dan ada yang kecil. Ada benda keras dan ada benda lunak. Bentuk benda berdasarkan wujudnya juga bermacam-macam. Ada benda dengan bentuk tetap. Ada juga dengan bentuk berubah. Bola adalah contoh benda dengan bentuk tetap. Bola tidak akan berubah bentuk walaupun dipindahkan ke tempat berbeda. Sedangkan air dapat berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, selanjutnya kalian sebutkan benda-benda di sekitarmu dengan keadaan berikut. Nah, bendanya dalam keadaan seperti
di bawah ini, yaitu benda basah. Kalau benda basah berarti contohnya benda yang dalam kondisi basah, contohnya tisu basah ya, pasti basah dia. Kemudian baju basah, lap basah, kain pel basah. Nah, banyak contohnya yang pasti dalam keadaan basah. Kemudian benda kering. Benda kering ada pensil, ada tas, ada kertas, tentunya yang dalam keadaan kering. Kemudian benda lunak ada contohnya itu plastisin atau play-doh yang kalian mainkan gitu ya. Ada juga tanah liat yang dibuat untuk membuat bahan-bahan gerabah. Ada kemudian benda keras. Benda keras contohnya ada meja, kursi, lemari. Kemudian masih banyak contoh lainnya, ada kelereng, ada batu ya. Nah, kemudian benda halus di sini maksudnya adalah benda yang permukaannya halus ya. Ada contohnya yaitu kaca, gelas, lantai, keramik. Kemudian kalau benda kasar contohnya ada amplas, parutan, ada juga alas sandal ya. Kalian bisa sebutkan contoh yang lain, masih banyak. Nah, kalian tuliskan ya contoh benda-bendanya di titik-titik tersebut. Ya, cukup sampai di sini untuk pembelajaran materi tema hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih anak soleh-solehah yang telah memperhatikan video pembelajaran Ibu kali ini. Tetap semangat belajar di rumah dan kerjakan latihan-latihan yang tadi sudah Ibu sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.